Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Fatoni dengan NIM 2202112430. Kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang teori produksi dan juga teori konsumsi. Tugas mata kuliah pengantar ekonomi kelas C dengan dosen pengampu Bapak Jahrizal SEMT. Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan pengertian produksi dan teori produksi. Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Dan teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan output. Terdapat dua teori produksi. Pertama, teori produksi jangka panjang, yakni suatu proses produksi tidak dapat diperkirakan akan berjalan 10 tahun, 25 tahun, atau bahkan sampai 50 tahun. Sehingga dalam kurun waktu ini, semua faktor produksi yang digunakan bersifat variabel atau tidak ada faktor produksi tetap. Yang kedua, teori produksi jangka pendek, yakni merupakan kurun waktu yang terjadi ketika salah satu atau lebih faktor produksi yang tidak bisa diubah atau tetap. Faktor-faktor yang tidak dapat diubah disebut juga dengan fixed input atau masukan tetap. Selanjutnya ada produksi dengan dua input, terdiri dari produk total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Kedua, produksi dengan dua input variabel. Produksi ini merupakan kombinasi antara dua faktor produksi variabel untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang sama. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah maksimum hasil output atau dihasilkan dengan kombinasi masukan input tertentu. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di antara input dan output yang dihasilkan. Rumus fungsi produksi adalah Q sama dengan fungsi KLRT, di mana Q adalah jumlah hasil output yang dihasilkan. Rumus fungsi produksi adalah Q sama dengan fungsi KLRT. Q jumlah hasil output yang dihasilkan, K jumlah modal, L jumlah tenaga kerja, R sumber daya, T teknologi. Selanjutnya, hubungan antara faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi yaitu modal, tenaga kerja manusia atau sumber daya manusia, tanah, dan keahlian kewirausahaan. Di sini terdapat fungsi dari Cobb-Douglas, yaitu suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel. Penjelasan lainnya yaitu suatu fungsi produksi yang mempunyai substitusi yang sama konstan. Di sini kita dapat lihat ada model fungsi produksinya seperti produksi marginal, produksi rata-rata, tingkat kemampuan, batas untuk mensubstitusi, serta efisiensi produksi. Di sini kita dapat melihat contoh penerapan faktor produksi pada seorang petani yang sedang menggarap tanah. Teori konsumsi. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan konsumen akan terpenuhi dengan cara konsumsi. Sehingga dengan adanya proses konsumsi, maka individu akan mengalokasikan pendapatannya untuk pemenuhan konsumsi. Secara sederhana, pengeluaran individu akan terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan juga pengeluaran untuk investasi. Maka dirumuskan dengan Y sama dengan C ditambah I. Di sini C adalah konsumsi dan I adalah investasi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya konsumsi. Pertama, faktor ekonomi, kedua, faktor demografi, ketiga, faktor non-ekonomi. Selanjutnya ada pola konsumsi. Pola konsumsi merupakan tindakan keinginan suatu hal atau administrasi yang dikeluarkan berdasarkan jumlah gaji dalam satu periode tertentu. Dan ada jenis-jenis konsumsi. Jenis-jenis konsumsi terdiri dari konsumsi barang mewah, konsumsi sekunder, dan juga konsumsi primer. Selanjutnya terdapat utility.
Utility atau daya guna adalah nilai kepuasan atau manfaat yang diterima seorang konsumen dari suatu barang atau jasa yang ia konsumsi. Jika tingkat kepuasan yang semakin tinggi, maka semakin tinggi pula daya guna suatu barang atas jasa tersebut. Yang kedua, terdapat marginal utility. Marginal utility adalah pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan dari konsumsi satu unit barang tertentu. Selanjutnya, total utility. Total utility disebut juga dengan daya guna total. Adalah suatu jumlah daya guna yang diterima konsumen dalam mengkonsumsi satu komoditi tertentu. Sedangkan daya guna marginal utility adalah tambahan daya guna yang diperoleh konsumen akibat menambah konsumsi satu unit barang. Selanjutnya, teori-teori konsumsi. Di sini kita dapat melihat pertama ada absolute income hypothesis dan yang kedua ada hipotesis siklus hidup. Dan yang terakhir ada permanent income hypothesis. Di sini kita bisa melihat contoh penerapan teori konsumsi. Di sini dicontohkan ada seseorang yang memiliki pendapatan 800.000, maka dia ingin membeli atau mengkonsumsi suatu barang yaitu baju dan jilbab. Harga baju satunya 200.000 dan harga jilbab satunya 100.000. Maka jumlah yang bisa ia konsumsi sesuai pendapatan dia adalah pertama, membeli 4 baju dan tidak membeli jilbab. Kedua, membeli 3 baju dan membeli 2 jilbab. Ketiga, membeli 2 baju dan 4 jilbab. Keempat, membeli 1 baju dan juga 6 jilbab. Yang kelima, tidak membeli baju dan dapat membeli 8 jilbab. Sekian video yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.